melakukan observing ya Bu. Nah, di mana pada awalnya ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini Bu. Nah, jadi baik pada coach ataupun coachee akan saya amati dan akan saya beri penilaian Bu sesuai dengan rubrik penilaiannya. Ibu, jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Lalu bagaimana si coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan kepada si coachee tadi. Nah, jadi sekarang jangan lupa juga Bu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya pertama itu pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan tahap observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama itu ialah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang saya kembangkan dalam coaching ini yaitu ada presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti ada presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Untuk pertanyaan kedua itu kompetensi mana sih Bu yang Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching nanti? Kalau dikatakan secara spesifik, saya akan lebih mengembangkan itu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Lalu indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, indikatornya yang perlu saya kembangkan dalam coaching ini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan. Oke, kalau begitu sekian ya Bu pertanyaan dari saya. Nah, jadi Ibu sekarang silakan melakukan coaching, semoga dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, nanti setelah ini kita akan mengobrol kembali Bu pasca observasi Bu ya. Oke Bu. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu, itu gimana kabarnya? Ya, kabar saya juga sehat. Maaf ya Bu, baru ada waktu. Kemarin kan Ibu chat saya ya untuk mengadakan pertemuan. Nah, pada apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Nah, jadi gini Bu, maksud saya kemarin menghubungi Ibu itu untuk meminta waktu Ibu sebentar. Karena saya ada masalah Bu yang saya pikirkan saat ini Bu. Oh, jadi setelah perbincangan ini, hal apa yang Ibu harapkan? Setelah ini Bu, saya ingin mendapatkan solusinya Bu dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Jadi permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang ini seperti apa Ibu ya? Jadi permasalahannya itu Bu yang terjadi di sekolah saya Bu, terhadap guru-guru saya Bu. Oh, tentang sekolah, tentang guru di sekolah Ibu ya? Permasalahannya itu seperti apa? Bisa Ibu ceritakan gitu? Iya nih Bu, jadi kan Bu di sekolah saya nih Bu, ada nih guru yang jika diperintahkan kepala sekolah itu untuk ikut kegiatan, ada saja alasannya Bu. Alhasil kami yang muda yang disuruh kepala sekolah Bu. Oke Bu ya, jadi ada beberapa guru ya Bu ya yang tidak pernah mendukung kegiatan gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu ya Bu ya? Iya benar Bu, saya rasa nih Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkannya Bu. Dari pengamatan saya sih Bu, jika kegiatan itu menghasilkan uang, mereka baru mau. Atau kegiatan itu di luar kota, mereka baru semangat Bu. Jadi karena ada imbalan ya Bu ya, maupun lokasinya yang sangat jauh ya Bu ya, makanya mereka tidak pernah mau ikut kegiatan jika disuruh kepala sekolah. Iya Bu. Jadi menurut Ibu, ada di angka berapa nih loyalitas dan tanggung jawab teman Ibu tersebut? Menurut saya sih Bu masih di angka 6 sepertinya Bu. Oh, di angka 6 ya Bu ya. Lalu ada di angka berapa yang Ibu inginkan? Saya sih inginnya sih Bu di angka
8 gitu Bu. Oke, jadi langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk sampai di angka 8? Yang akan saya lakukan itu Bu, saya akan mengajak ngobrol dan mengingatkan kembali tentang tanggung jawab sebagai seorang guru. Oh, jadi Ibu akan mengajak bercerita gitu Bu ya, sembari mengingatkan kembali arti tanggung jawab ya Bu ya. Iya benar Bu. Seberapa besar harapan Ibu terhadap guru di sekolah itu tersebut? Harapan saya ya Bu, guru di sekolah saya itu dapat bertanggung jawab Bu, tidak cuma datang dan mengajar setelah itu pulang gitu Bu. Oke. Sekarang rencana Ibu apa ini? Jadi Bu, rencana yang saya akan lakukan yaitu mengajak bercerita secara empat mata dan melakukan pendekatan untuk membahas tanggung jawab kerja gitu. Begitu kira-kira Bu. Ya, mengajak bercerita secara empat mata Bu ya. Pendekatan seperti apa yang dimaksud ya? Pertama itu Bu, saya akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dan mengingatkan kembali arti tanggung jawab agar mereka dapat merubah mindset-nya. Oh, jadi Ibu akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ya Bu ya, agar teman Ibu tersebut merubah mindsetnya dan lebih bertanggung jawab ya Bu ya? Iya benar Bu. Kapan Ibu akan melakukannya? Tentunya sih Bu, pada saat istirahat ya Bu, agar saya dapat berbicara dengan teman saya secara empat mata gitu Bu. Apa nih komitmen tentang permasalahan yang Ibu terapkan nanti? Tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu dan melakukannya dengan konsisten ya Bu, sampai terlihatlah perubahan yang terjadi dalam diri teman saya tersebut dan mindset berpikirnya berubah gitu Bu. Iya, Bu. Menurut Ibu nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tadi? Dalam hal ini Bu, tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya untuk bekerja sama, karena kan dengan saling berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu Bu. Lalu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kira-kira saya akan berkoordinasi lah Bu kepada kepala sekolah, dan saya harap kepala sekolah selalu mendukung apa yang saya lakukan Bu. Iya Bu ya, oke baik Bu. Apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita? Jadi yang saya dapatkan dari perbincangan kita kali ini yaitu permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya mendapatkan solusinya nih Bu. Saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya agar teman-teman mau ikut kegiatan apapun itu dan mengubah mindset berpikirnya gitu. Nah, jadi dari perbincangan ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya sedikit lega ya Bu, karena dengan berbagai cerita dengan Ibu, saya mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Iya Bu ya, saya harap Ibu dapat menjalankannya dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya, amin. Ya Bu, semangat juga buat Ibu yang banyak kegiatan ya Bu. Ya Bu, jadi nanti kita akan mengobrol lagi ya Bu ya, untuk memastikan rencana Ibu berjalan dengan baik atau tidak. Bersedia kan Bu ya? Oke, dengan senang hati Bu, saya sangat bersedia. Ya, jangan lupa menghubungi saya ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain yang Ibu ingin bicarakan? Tidak Bu, cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu telah menyempatkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya dan hadir seutuhnya dalam perbincangan kita ini. Iya Bu, terima kasih kembali Ibu. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Sampai jumpa kembali. Iya Bu, sampai jumpa kembali. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Syarina. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya kepada Ibu. Iya Bu, sudah melakukan coaching. Oke, baik. Nah, sebelum menutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi. Yang pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik. Nah, oke Bu, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching tadi yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik Bu. Nah, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Lalu Ibu juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
berbobot kepada si Koci ya Bu ya, kepada Ibu Intan tadi, sehingga Bu Intan tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Nah, dengan pertanyaan berbobot tersebut ya Bu ya. Dan juga coachingnya juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan saja Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, kalau begitu Bu, nah semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi Bu Sherina.